atau mie goreng ala hajatannya orang Jawa yang simple tapi enak. Bisa juga buat ide jualan lauk matang 5 ribuan aja per bungkusnya. Siapkan bahan-bahannya yang sudah ditulis di layar video. Lalu tumis bumbu halus, 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, dan 3 butir kemiri. Tumis sampai bumbu keluar aroma harumnya. Jangan lupa tambahkan lada bubuk biar makin mantap. Lalu masukkan irisan wortel. Masukkan juga irisan kubisnya. Setelah tercampur merata dengan bumbunya, biarkan sampai setengah matang ya. Lalu tambahkan kaldu ayam bubuk dan garam secukupnya. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram dan 3 sendok makan kecap manis. Di tahap ini, kecilkan api kompornya ya, baru masukkan mie yang sudah direbus matang sebelumnya. Masukkan juga irisan daun bawang, seledri, dan irisan cabai. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Ingat ya, api kompornya kecil saja. Jika masih kurang asin atau kurang gurih, bisa ditambah dengan sesuai selera ya. Kalau matangnya sudah pas, langsung disajikan selagi masih panas. Mie goreng rumahan ini bisa buat menu catering, menu saat ada hajatan, atau cocok juga buat ide jualan lauk matang. Rasanya sudah pasti enak, gurih, asin, sedap sekali. Jangan lupa taburkan bawang goreng di atasnya, biar makin mantap ya bun. Kalau mau dijual, sesuaikan dengan modalnya saja. Bisa dijual 5 ribuan atau 10 ribuan per bungkus. Jualan lauk matang hanya di depan rumah saja, udah pasti bakal laris banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan resepnya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Tunggu video resep selanjutnya. Makan dengan nasi anget-anget enak banget. Menu ini juga cocok buat ide jualan loh. Siapkan tapi sebelum lanjut yang sudah ditulis di video. Tambahkan sedikit garam, lalu haluskan. Tambahkan penyedap, gula merah secukupnya. Karena kurang asin, tambahkan lagi garamnya. Kalau sudah halus, masukkan kelapa parutnya. Kelapa yang saya pakai setengah tua ya bun. Tambahkan tempe sekitar 250 gram. Karena cobeknya nggak muat, jadi aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ulek terus sampai benar-benar tercampur semua dengan bumbunya. Lalu masukkan ikan teri yang sudah dibersihkan sebelumnya. Tambahkan irisan daun bawang dan irisan cabai merah secukupnya saja. Botok tempenya siap dibungkus dengan daun pisang yang sudah bersih. Tambahkan daun salam di bagian bawahnya ya, lalu masukkan beberapa sendok botok tempenya. Lalu bungkus rapi seperti di video. Sematkan dengan lidi supaya terlihat rapi. Kalau sudah selesai, rapikan bagian atasnya dengan gunting. Siapkan panci pengukus yang sudah diberi air, lalu kukus botoknya kurang lebih 30 menit, biar matangnya pas dan gak mudah basi. Setelah 30 menit dikukus, keluarkan dari pengukusnya ya bun. Botok tempe teri kelapanya sudah matang nih. Kalau mau dijual, sesuaikan dengan modalnya saja ya bun, karena bahan pokok tiap daerahnya berbeda-beda. Biasanya saya jual botok ini 4 ribuan per bungkusnya. Makan dengan nasi anget-anget nikmat banget, bikin nambah nasi terus. Rasanya enak, gurih, dan sedikit pedas. Kalian wajib mencoba resep ini, dijamin bakal ketagihan. Selamat mencoba dan jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi resep ikan yang simple tapi enak banget. Dijamin bakal nambah nasi terus. Selain rasanya yang enak dan bikin nagih, bahan-bahannya juga mudah didapat. Bisa juga buat ide jualan lauk matang. 1 kilogram ikan kembung yang sudah bersih. Saya pakai ikan kembung yang ukuran kecil. Lalu dimarinasi dengan garam dan perasan jeruk nipis atau limau secukupnya saja. Kalau tidak ada yang ukurannya kecil, boleh kok pakai yang ukuran sedang atau besar. Sesuaikan dengan budgetnya saja ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur semua. Lalu biarkan sekitar 10 menit atau lebih. Bisa disimpan di kulkas dulu atau di suhu ruang ya bun. Lalu tinggal digoreng di minyak panas. Kalau
Kalau bagian bawahnya belum kering, jangan dibalik dulu ya, supaya hasilnya tidak hancur. Nah, kalau bawahnya udah kering, baru deh dibalik ikannya. Dan biarkan sampai benar-benar matang dan kering. Pastikan wajannya anti lengket ya bun, supaya hasil ikan gorengnya bagus dan tidak hancur. Kalau sudah matang dan tekstur ikannya garing, baru deh tinggal diangkat dan tiriskan minyaknya. Sekarang siapkan bahan-bahan sambal baladonya. Semua bahannya sudah ditulis di video, dan resep lengkapnya sudah tulis juga di kolom deskripsi yang ada di video ini ya. Semua bahan di blender halus, kecuali daun jeruk dan daun salam. Setelah di blender, langsung ditumis di minyak bekas goreng ikan tadi ya bun. Tapi sebelumnya minyaknya sudah saya kurangi. Masukkan daun salam, daun jeruk utuh, dan irisan daun jeruk. Lalu tumis bumbu sambal sampai benar-benar matang dan tanak. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kemudian tambahkan seasoning, 60 gram gula merah, 2 sendok makan saus tiram, garam dan penyedap secukupnya saja. Untuk resep dan bahan lengkapnya, silahkan cek di kolom deskripsi ya bun. Aduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Kalau sambal sudah terlihat keluar minyak dan sudah tidak ada kadar airnya, itu pertanda sambal sudah benar-benar matang. Proses memasak sambalnya harus matang banget, supaya nanti awet dan tahan lama. Sebelum ikan dimasukkan, koreksi rasa sambalnya dulu. Jika ada yang kurang, bisa ditambah sesuai selera. Jika rasa sambalnya sudah pas, baru deh masukkan ikan gorengnya. Lalu aduk-aduk perlahan saja, supaya ikannya gak hancur. Di tahap ini, api kompor sudah dimatikan ya bun, biar sambalnya gak gosong. Sebelum dibungkus, biarkan dulu di suhu ruang, supaya ikan dan sambalnya meresap dan suhu panasnya berkurang. Kalau sudah selesai semua, baru deh ikan baladonya siap disajikan atau dikemas, dibungkus untuk dijual. Sebelum dijual, hitung dulu semua modalnya ya bun, biar bisa dikasih harga yang sesuai. Dan jangan sampai rugi loh. Selain resep lengkap, saya juga sudah tulis rincian cara menjualnya di deskripsi. Nanti dilihat dan dibaca saja ya, supaya mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe dulu, dan selamat mencoba ya. Tunggu video resep selanjutnya hanya di channel ini. Hari ini saya mau berbagi resep masakan rumahan yang simple tapi enak. Selain buat lauk makan, masakan ini juga cocok buat ide jualan lauk matang. Bisa dijual 5 ribuan per bungkus atau sesuaikan saja dengan modalnya. Jualan offline atau lewat online pasti laris banget. Karena selain praktis, juga rasanya enak, bikin nagih, dan bisa bertahan seharian alias gak mudah basi. Siapkan 400 gram tempe yang sudah dipotong memanjang, pastikan tekstur tempenya padat ya bun. Siapkan bahan bumbu yang sudah ditulis di layar video. Lalu haluskan dengan chopper supaya tekstur bumbunya tidak terlalu halus. Siapkan bahan lainnya, irisan cabai merah, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas yang digeprek. Selengkapnya sudah ditulis di kolom deskripsi ya. Pertama goreng dulu tempenya sampai matang. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Tumis bumbu yang sudah di-chopper. Ini pakai minyak bekas goreng tempe ya bun, tapi saya kurangi minyaknya. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Tumis sampai bumbu benar-benar tanak ya bun. Kalau bumbu sudah matang, masukkan air asam dan gula merah. Bumbu lengkap beserta takarannya sudah ditulis di kolom deskripsi ya. Kemudian masukkan irisan cabai merah. Tambahkan garam dan penyedap secukupnya saja. Lalu masukkan tempe yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk-aduk sampai bumbunya meresap. Tambahkan saus tiram secukupnya biar makin mantap. Jangan lupa koreksi rasanya ya. Orek tempe pedasnya siap untuk disajikan. Makan dengan nasi hangat aja udah enak banget. Kalau untuk dijual, sesuaikan dengan modalnya saja ya bun, karena bahan pokok tiap daerah berbeda-beda. Bisa dijual di rumah secara offline atau online. Plastik yang saya pakai ini ukuran 1/4, diisi tidak terlalu penuh, bisa dijual 5 ribuan atau 7 ribuan.
jualannya laris manis ya bun, dan hasilnya berkah, amin. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga resepnya bermanfaat. Dan jika menyukainya, klik like, komen, dan subscribe ya. Kira-kira nanti bikin ide jualan apa lagi ya? Tulis sarannya di kolom komentar ya. Menu jualanku hari ini adalah oseng-oseng nangka muda cabai hijau. Ini tuh enak banget loh bun, saking enaknya sampai nambah nasi 5 kali. Menu ini cocok banget buat ide jualan lauk matang. Sebelum diolah, nangkanya direbus dulu ya bun. Sebelumnya nangkanya sudah dipotong kecil-kecil ya, direbus sampai matang dan empuk. Setelah nangkanya matang, tiriskan airnya. Siapkan ikan teri yang sudah dibelah dan dibuang durinya, lalu cuci bersih. Ini bumbu halusnya DSRI cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih. Siapkan juga irisan cabai hijau yang banyak ya bun. Sekarang goreng ikan terinya dulu. Goreng sampai matang dan kering, atau setengah matang juga gak apa-apa. Resep selengkapnya ada di kolom deskripsi ya bun. Kalau sudah matang kekuningan, angkat dan tiriskan. Sisa minyaknya jangan diganti ya, langsung aja buat menumis bumbu halusnya. Tumis bumbu halus sampai benar-benar matang ya bun. Tambahkan 2 lembar daun salam biar makin sedap. Kalau tekstur bumbunya sudah seperti ini, itu pertanda bumbu sudah benar-benar tanak dan matangnya pas. Kemudian masukkan nangka muda yang sudah direbus sebelumnya. Aduk-aduk sampai tercampur semua dengan bumbunya. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kemudian masukkan ikan teri yang sudah digoreng sebelumnya. Masukkan juga irisan cabai hijaunya. Tambahkan seasoning seperti garam, sedikit gula, dan penyedap secukupnya saja. Lalu diaduk sampai benar-benar tercampur semua dengan bumbunya. Aduk-aduk terus sampai irisan cabai hijaunya layu dan matang. Tapi sebelum disajikan, jangan lupa koreksi rasanya dulu ya bun. Jika masih kurang pas, bisa ditambah sesuai selera saja. Menu ini selain untuk masakan harian, bisa juga loh buat ide jualan. Jika mau dijual, sesuaikan dengan budget modalnya saja ya bun. Bisa dijual 5 ribuan atau 10 ribuan per bungkusnya. Jualan lauk matang di depan rumah atau di pinggir jalan pasti bakal laris banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tonton juga video lainnya di channel ini. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Selamat mencoba resepnya, dan ditunggu ya resep-resep selanjutnya yang adds di channel ini. Kali ini saya mau berbagi resep masakan rumahan yang simple tapi enak banget. Selain buat menu harian, bisa juga buat ide jualan lauk matang. Bisa dijual 5 ribuan atau 10 ribuan per bungkus. Pertama-tama siapkan wadah berisi air bersih. Siapkan 600 gram terong ungu lalu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Jangan lupa buang bagian ujungnya. Di airnya sudah saya kasih garam supaya warna terongnya nanti tidak menghitam. Setelah sudah selesai, terong wajib dicuci bersih sampai 3 atau 4 kali bilas ya. Setelah dicuci bersih, tiriskan airnya. Kemudian digoreng di minyak panas. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Cukup digoreng sampai terongnya layu, jangan sampai kematangan. Lalu angkat dan tiriskan minyaknya. Sekarang siapkan bahan-bahan bumbu. Kemudian dihaluskan. Minyak goreng secukupnya saja bun, lalu ditumis bumbu halus yang tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk biar aromanya makin sedap. Masak bumbunya sampai matang dan aromanya keluar. Tambahkan seasoningnya seperti garam dan penyedap secukupnya saja. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram dan 3 sendok makan kecap manis. Lalu masukkan terong gorengnya. Aduk-aduk perlahan saja ya bun, tapi api kompornya kecil saja. Jangan lupa koreksi rasanya, jika masih kurang pas bisa ditambah lagi bumbunya. Kalau sudah matang, segera disajikan selagi masih panas. Sambal terong baladonya sudah siap dinikmati. Rasanya pedas manis gurih, enak banget. Makan dengan nasi hangat makin mantap sekali. Sambal terong balado ini juga bisa buat menu catering atau ide jualan lauk matang. Per bungkus bisa dijual 5 ribuan atau 10 ribu. Yang penting sesuaikan dengan modal budgetnya saja ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan dicoba resepnya. Tapi jangan lupa subscribe ya.